Di sebuah desa kecil di Bali pada pertengahan abad ke-17, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Untung Suropati. Saat itu, suasana Nusantara tengah diliputi aroma peperangan dan penjajahan. Belanda, yang baru menguasai Batavia, mulai memperluas pengaruhnya ke berbagai daerah. Bayi ini diberi nama Surawiraji oleh orang tuanya, namun nasib tragis menantinya di masa kecil. Pada usia belia, ia ditangkap oleh pedagang budak dan dijual ke Batavia, menjadi salah satu dari ribuan anak pribumi yang diperjualbelikan di bawah pengawasan VOC. Hidup di Batavia bagi seorang anak budak berarti hari-hari penuh kerja paksa, hinaan, dan kekerasan. Surawiraji, yang kala itu masih berusia belasan tahun, bekerja membersihkan kandang kuda, mengangkut air, dan mengurus pekerjaan kasar lainnya. Meski tubuhnya kurus, matanya menyimpan tekad membara untuk lepas dari belenggu. Ia diam-diam mengamati para serdadu Belanda berlatih bela diri dan menggunakan senjata, lalu menirukannya saat tidak diawasi. Kemampuan menirunya yang cepat membuatnya perlahan menjadi tangguh. Suatu hari, nasib membawanya kepada seorang pejabat VOC yang memperlakukannya sedikit lebih baik dibanding majikan sebelumnya. Dari sinilah ia mulai mendapatkan julukan, Untung, karena keberuntungannya lolos dari perlakuan paling kejam. Namun, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Ia difitnah mencuri dan dipukul hingga babak belur. Peristiwa itu justru membakar semangatnya untuk kabur dan mencari kebebasan. Malam itu, dengan hanya berbekal tekad, Untung melarikan diri dari rumah majikannya. Ia mengendap di antara gang-gang gelap Batavia, menghindari patroli serdadu VOC. Dalam pelarian itu, ia bertemu kelompok orang buangan yang membenci penjajah. Mereka adalah pelarian perang, bajak laut, dan mantan prajurit kerajaan yang kehilangan tanah air. Untung bergabung dengan mereka, belajar seni perang jarak dekat, penggunaan senjata tajam, dan teknik pernapasan yang membuatnya mampu bertarung lebih lama tanpa kelelahan. Tahun-tahun berikutnya membentuknya menjadi sosok yang berbeda. Tubuhnya kini tegap dan kekar, matanya semakin tajam, dan gerakannya lincah seperti harimau. Keahliannya dalam menghindar dan menyerang membuatnya sulit dilumpuhkan. Ia juga dikenal memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Kabar tentang seorang bekas budak yang bisa mengalahkan serdadu Belanda dalam perkelahian mulai menyebar, memberi warna baru pada legenda yang kelak disebut kesaktian Untung Suropati. Setelah beberapa tahun hidup di pelarian, Untung mulai dikenal oleh kelompok-kelompok perlawanan rakyat. Di tengah hutan dan pesisir pantai, ia melatih para pemuda untuk bertarung melawan pasukan VOC. Kabar keberaniannya sampai ke telinga Kapten Jonker, seorang perwira VOC yang memimpin pasukan pribumi. Kapten Jonker awalnya menganggap Untung hanyalah bandit biasa, tapi laporan dari serdadunya membuatnya ragu, ada seorang bekas budak yang mampu mengalahkan 5 orang bersenjata tanpa luka berarti. Pertemuan pertama antara Untung dan Kapten Jonker terjadi bukan di medan perang, melainkan di pasar gelap Batavia. Untung menyamar sebagai pedagang ikan untuk mendapatkan informasi. Jonker, yang jeli, mengenali sorot mata tajam itu. Anehnya, pertemuan itu tidak langsung berakhir dengan penangkapan. Sebaliknya, Jonker menawarkan Untung untuk menjadi bagian dari pasukannya. Meski tawaran itu menggoda, Untung menolaknya karena ia tahu itu berarti mengabdi pada VOC. Penolakan itu membuat VOC menaruhnya dalam daftar buronan berbahaya. Mereka mengirimkan pasukan kecil untuk menangkapnya di sebuah kampung nelayan di dekat pesisir Cirebon. Namun, yang terjadi justru menjadi cerita yang menambah legenda kesaktiannya. Dalam pertempuran singkat itu, Untung berhasil melumpuhkan seluruh pasukan hanya dengan sebilah pedang pendek dan gerakan cepat yang sulit diikuti mata. Ia memanfaatkan bayangan malam, suara ombak, dan pasir pantai sebagai senjata tambahan. Kesaktiannya bukan hanya pada kekuatan fisik. Untung diyakini menguasai ilmu pernapasan yang membuatnya sanggup menahan sakit dan memulihkan tenaga lebih cepat dari orang biasa. Ia juga dikenal memiliki insting luar biasa dalam membaca gerakan lawan. Para saksi mengatakan ia bisa menghindari tebasan pedang hanya dengan sedikit gerakan kepala, seolah ia tahu arah serangan sebelum dilancarkan. Kemampuan ini membuatnya seperti bayangan yang mustahil disentuh. Dari peristiwa itu, nama Untung diubah oleh kawan-kawan menjadi Untung Suropati, gabungan dari keberuntungan dan kesanggupannya menumbangkan lawan seperti badai. VOC semakin geram, sementara rakyat mulai memandangnya sebagai simbol perlawanan. Dalam hati Untung, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini tak akan pernah kembali, dan satu-satunya akhir yang mungkin adalah mati sebagai pejuang.
Setelah peristiwa di pesisir Cirebon, Untung Suropati mulai mengubah strategi. Ia tidak lagi hanya bertarung di medan terbuka, melainkan membentuk jaringan intel yang menyebar di berbagai daerah pesisir dan pedalaman Jawa. Mereka adalah para nelayan, pedagang keliling, hingga pengamen jalanan yang diam-diam mengumpulkan informasi tentang pergerakan VOC. Untung paham bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh otot dan senjata, tetapi juga oleh pengetahuan dan taktik. Salah satu keberhasilan intelijennya adalah menggagalkan rencana VOC yang hendak menyerang kampung pertahanan rakyat di daerah Banten. Dengan informasi yang cepat, Untung memerintahkan warga untuk mengosongkan kampung dan memindahkan logistik ke tempat aman. Ketika VOC tiba, mereka hanya menemukan kampung kosong yang dipenuhi jebakan. Serdadu Belanda itu terjebak dalam lubang-lubang ranjau bambu yang dipasang di malam hari, sementara dari kejauhan, pasukan Untung menghujani mereka dengan anak panah berapi. Keberhasilan demi keberhasilan ini membuat Untung tidak hanya disegani oleh rakyat kecil, tetapi juga oleh para bangsawan yang diam-diam menentang VOC. Salah satu tokoh penting yang terkesan adalah Amangkurat II, Raja Mataram. Sang raja mengirim utusan untuk mengundang Untung datang ke istana. Ini adalah kesempatan yang Untung nilai penting, karena berarti ia bisa mendapat dukungan dari kekuatan politik besar di Jawa. Namun, ia juga tahu undangan ini bisa menjadi jebakan, sebab VOC memiliki pengaruh kuat di Mataram. Perjalanan menuju Mataram diwarnai banyak ujian. Pasukan Untung harus melewati daerah yang penuh mata-mata VOC, dan beberapa kali mereka harus melawan serangan mendadak. Untung selalu berada di garis depan, memimpin pasukannya dengan keberanian yang membuat moral mereka tinggi. Ia tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan sendiri. Inilah yang membuat pasukannya setia dan rela mati bersamanya. Sesampainya di Mataram, Untung disambut dengan penghormatan. Amangkurat II, yang duduk di singgasana, memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Dalam pertemuan itu, Raja menawarkan Untung posisi sebagai Panglima Perang Mataram dengan syarat ia membantu mengamankan kekuasaan dari ancaman VOC. Untung menerima, tapi dengan satu syarat, ia bebas menentukan taktik dan tidak tunduk pada perintah VOC dalam bentuk apapun. Sang Raja menyetujui, dan sejak saat itu, Untung Suropati tidak hanya menjadi buronan, tetapi juga Panglima resmi sebuah kerajaan besar. Jabatan sebagai Panglima Perang Mataram membuat Untung Suropati berada di panggung yang lebih besar. Kini ia bukan hanya memimpin puluhan orang, melainkan ratusan prajurit bersenjata lengkap. Namun, ia tahu bahwa pasukan Mataram tidak semuanya loyal. Ada sebagian yang diam-diam menjadi mata-mata VOC. Untung pun mengatur pelatihan militer secara rahasia di malam hari, mengajarkan taktik gerilya, pertarungan jarak dekat, dan penyamaran kepada prajurit yang benar-benar ia percaya. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Mataram mulai meraih kemenangan-kemenangan kecil melawan serdadu VOC di perbatasan. Mereka menggunakan hutan sebagai benteng, memanfaatkan kabut pagi untuk menyamarkan pergerakan, dan menyerang musuh dari arah yang tidak terduga. Untung selalu mengingatkan pasukannya bahwa kesabaran adalah kunci. Ia tidak pernah terburu-buru menyerang tanpa perhitungan, meskipun semangat prajuritnya membara. Salah satu aksi yang membuat nama Untung semakin legendaris adalah pertempuran Alas Krapyak. VOC yang berjumlah hampir 2 kali lipat pasukan Mataram mencoba mengusir mereka dari hutan lebat itu. Namun, Untung memerintahkan pasukannya menyembunyikan diri di pepohonan besar dan semak rimbun. Begitu musuh masuk, jerat tali yang dipasang dari pohon ke pohon menjatuhkan mereka, disusul rentetan panah dan serangan mendadak dari segala arah. Pertempuran hanya berlangsung beberapa jam sebelum VOC mundur dengan banyak korban. Kesaktian Untung semakin dipercaya rakyat setelah pertempuran itu. Konon, ada kesaksian bahwa ia mampu menghindari tembakan musket VOC dengan gerakan tubuh yang cepat seperti kilat. Beberapa prajurit bahkan bersumpah melihat peluru yang ditembakkan ke arahnya membelok mengenai pohon di dekatnya. Meskipun sulit dibuktikan, cerita itu menyebar cepat dan membuat semangat rakyat untuk melawan penjajah semakin berkobar. Namun, kemenangan itu membawa konsekuensi. VOC kini menempatkan Untung Suropati sebagai ancaman nomor 1 di Jawa. Mereka mengirim utusan ke Mataram untuk menekan Amangkurat II agar menyerahkan sang panglima. Tekanan ini menempatkan sang raja dalam dilema besar, mempertahankan Untung berarti memicu perang besar dengan VOC, tetapi menyerahkannya akan memicu kemarahan rakyat dan prajurit yang setia. Untung sendiri menyadari bahwa badai besar akan segera datang,
dan ia mulai menyiapkan strategi untuk kemungkinan terburuk. Di dalam Istana Mataram, suasana mulai berubah. Tekanan VOC membuat beberapa bangsawan mulai bersikap dingin kepada Untung Suropati. Mereka berbisik-bisik di balik tirai, membicarakan bagaimana Panglima dari rakyat jelata ini telah menjadi ancaman politik. Beberapa bahkan merasa iri pada kedekatannya dengan Amangkurat kedua. Untung, yang peka terhadap perubahan sikap orang, mulai menyadari bahwa musuhnya kini bukan hanya VOC, tetapi juga para pejabat istana yang licik. VOC mengirimkan pesan rahasia kepada pihak-pihak tertentu di Mataram, menjanjikan emas dan jabatan jika mereka membantu menyingkirkan Untung. Isu-isu fitnah mulai menyebar, mengatakan bahwa Untung memiliki ambisi untuk merebut tahta. Tentu saja kabar ini tidak berdasar, namun di dunia politik istana, kebenaran sering kalah oleh cerita yang berulang-ulang dibisikkan. Untung memilih diam, karena ia tahu melawan gosip hanya akan memberi angin pada mereka yang ingin menjatuhkannya. Di tengah situasi yang memanas, Untung memutuskan untuk fokus pada latihan prajurit dan membangun benteng pertahanan di daerah Pasuruan. Ia mulai mengirim keluarganya dan orang-orang yang ia percayai ke tempat yang lebih aman. Pasuruan dipilih karena letaknya strategis dan memiliki rakyat yang sebagian besar setia pada perlawanan terhadap VOC. Selain itu, daerah ini memiliki hutan lebat dan perbukitan yang cocok untuk perang gerilya. Namun, pengkhianatan akhirnya datang dari arah yang tidak ia sangka. Salah satu perwira yang dulu diselamatkan Untung dari serangan VOC justru menjadi mata-mata. Ia membocorkan rencana perpindahan logistik Untung kepada VOC. Akibatnya, sebuah serangan mendadak terjadi di tengah perjalanan kafilah perbekalan menuju Pasuruan. Meskipun Untung berhasil memukul mundur musuh, sebagian besar logistik hancur dan banyak prajuritnya gugur. Peristiwa itu menjadi titik balik. Untung menyadari bahwa ia tidak bisa lagi terlalu percaya pada struktur politik Mataram. Ia harus berdiri dengan kekuatan sendiri, mengandalkan pasukan yang benar-benar loyal. Di tengah luka dan kehilangan itu, ia mengucapkan sumpah di hadapan prajuritnya, "Kita tidak akan tunduk pada penjajah, tidak akan menyerah pada pengkhianat. Kita akan bertarung sampai akhir, meski nyawa jadi taruhannya." Sumpah itu menggema di malam sunyi Pasuruan, menandai awal pertempuran besar yang akan datang.